Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Fanata Wicaksana dengan NIM A112024160059. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester saya, yakni mengenai mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja di sini saya share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita kupas terlebih dahulu panduan soalnya. Yang pertama, selesaikan kode dari fitur yang diminta pada soal. Aman, sudah selesai, aman. Dan kita langsung review terlebih dahulu ya website kita, My Daily Journal. Nah, di sini websitenya tampilannya seperti ini dari paling atas sampai bawah. Nah, untuk navbarnya di sini ada fitur home, artikel, galeri, schedule, profile, dan mode gelap dan mode terang. Di sini saya klik di bagian home, maka akan muncul untuk bagian home-nya. Di artikel pun juga sama, ketika diklik maka akan menuju ke artikel. Dan begitu pula juga galeri, maka akan pergi ke galeri dan bisa melihat galeri. Selanjutnya ketika schedule, nah, maka di sini akan muncul di bagian jadwal kuliah dan kegiatan mahasiswa. Selanjutnya di profil, ketika ditekan maka akan menuju ke profil mahasiswa. Nah, di sini saya pengen coba juga mode gelapnya. Bagaimana sih mode gelapnya? Nah, ketika mode gelapnya diklik, maka semua di sini tampilannya menjadi mode gelap gitu kan. Seperti orang-orang yang suka mode gelap gitu kan. Salah satunya adalah saya. Oke, di sini akan tampilannya gelap sampai bawah pun juga gelap. Di sini jadwal kuliah dan kegiatan mahasiswa juga ikut gelap. Nah, bagaimana kalau terangnya? Oke, terangnya seperti ini. Terangnya akan kembali ke seperti semula. Nah, itu untuk websitenya. Selanjutnya di sini saya akan mereview ini terlebih dahulu. Selanjutnya buat video presentasi. Oke, ini video presentasinya. Selanjutnya kelengkapan fitur sesuai soal. Dan bagaimana cara fitur tersebut bekerja dari sisi bisnis proses code yang sudah ada buat. Oke, yang pertama di sini di bagian schedule terlebih dahulu. Yang pertama di sini ketika menu diklik akan scroll down ke halaman jadwal. Oke, kita jelasin schedule. Ketika schedule menu di sini di navbar ini diklik maka akan ke bawah seperti itu. Nah, oke, aman ya. Selanjutnya, jadwal kuliah ditampilkan per 5 hari. 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aman. Detail jadwal kuliah, hari, jam, ruang. Di sini hari Senin jam 9.30, logika informatika ruang 5.12. Dan pemrograman beasiswa 12 mata kuliah 10 seperti itu. Dan selanjutnya ketika pada tampilan ukuran layar lebih dari 76.8 pixel atau medium ke atas, jadwal ditampilkan dalam 4 baris rata tengah. 4 baris rata tengah. Nah, seperti ini 4 baris rata tengah, aman. Di bawah medium ditampilkan dalam 1 baris. Oke, kita coba untuk tampilannya. Nah, di sini kan 1124 ya. Nah, itu kan di atas medium ya, di atas 76.8 pixel. Oke, kita coba kecilkan. Nah, ini di atas 768 pixel maka akan tampilan 4 seperti ini. Ketika di bawah 768 pixel maka akan menjadi 1, bentar, 7, miris-miris gini ya, 750-an. Oke, di sini maka akan tampilannya satu persatu seperti ini. Jadwal kuliah, kegiatan mahasiswa, maka akan tampilannya 1. Nah, di sini dalam 1 baris seperti contohnya di sini. 1 baris. Oke, aman ya 1 barisnya. Oke, dan di profile juga. Di bagian profile yang pertama kita review terlebih dahulu. Ketika menu diklik maka akan scroll down profile. Oke, scroll down, kita coba dari atas ya. Profile, yes. Nah, akan scroll down ke bagian profile.
Nah, selanjutnya foto ditampilkan di sebelah kiri dengan bentuk bulat. Foto ditampilkan di sebelah kiri dengan bentuk bulat. Oke. One yes, why? Data diri ditampilkan dalam komponen card dan tabel rata tengah. Nah, di sini ada card di sini dan ada tabel di sini dan rata tengah seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk bagian ini pada tampilan 768 kurang dari 768 pixel di bawah medium komponen card ditampilkan di bawah foto akan terjadi seperti ini. Oke, kita coba ya. Jika kurang dari 768. Nah, ini 750 ya. Sebelumnya kan segini ya. Sebelumnya seperti ini gambar di kiri. Ketika di bawah 768 pixel atau di bawah medium, maka akan kita coba lihat. Jeng jeng jeng. Nah, foto akan ditampilkan di atas dan card akan ditampilkan di bawahnya seperti ini. Oke, itu aman ya berarti ya. Untuk bagian profilnya juga aman. Dan selanjutnya di sini saya ada tambahan nih, kreativitas menjadi nilai tambah. Kreativitas menjadi nilai tambah. Kreativitas apa yang saya lakukan? Di sini saya menambahkan bayangan ketika pointer mouse ini hover di atas card ya. Jadi ketika pointer ini di atas card di sini maka akan muncul bayangan gitu. Biar ada animasi-animasi gitu ya, bukan animasi sih ya, kayak ketika di atas nanti akan muncul bayangan seperti ini. Nah, misalkan di atas Senin ini, jadi ada bayangan di sini yang menyelimuti ya, di bagian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat akan ada bayangan seperti itu ya untuk cardnya ininya. Nah, selanjutnya di sini kan sudah nih semuanya nih. Nah, di sini ada proses code-nya. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan proses code-nya dan dari bagian schedule dan profile. Langsung aja yang pertama kita lihat. Yang pertama di sini saya menambahkan schedule dan profile di navbarnya. Menambahkan listnya schedule dan profile dan saya linkkan ke ID yang bernama schedule. Yang bernama schedule dan profile. Oke, kita langsung saja di bagian schedule terlebih dahulu. Di sini schedule saya buat yang pertama judulnya jadwal kegiatan mahasiswa, font weight-nya bold dan tampilannya di tengah. Seperti artikel, galeri dan sebagainya. Schedule seperti itu untuk judulnya. Nah, untuk card-nya di sini kurang lebih sama dengan card yang artikel, namun di sini saya ubah untuk ininya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis seperti itu dan di sini setiap row akan satu ketika kecil tadi ya. Ketika medium ke atas maka akan nampilin 4 dan gapnya 4. Terus ini kontennya itu dari tengah center ya. Terus di sini cardnya warnanya danger subtle yang bagian headernya ya. Di sini subtle sama kita bold yang seninya. Selanjutnya saya mengasih juga nih bordernya biar ada samping-sampingnya gini. Seperti itu dan ini berlaku juga sampai bawahnya sampai hari Minggu. Dan mirip seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian profile pun awalnya juga sama, yang profil mahasiswa ini mirip-mirip dengan yang atas tadi. Dan untuk profile sama cardnya ini saya menggunakan mirip-mirip seperti hero ya. Hero kan memakai flex juga ya. Nah, namun flex hero itu kan di reverse. Nah, di sini saya nggak di reverse, jadi reverse-nya saya hapus. Jadi tampilannya di sini dan di sini. Seperti itu. Dan untuk image-nya di sini round circle ya, jadi bulat dan ukurannya ini saya tetapkan 250 pixel. Seperti itu, 250 pixel. Dan di sini untuk tabelnya juga sama, Ridho Fanata Caksana, ini saya bold dan di sini saya text mute biar
warnanya ini agak termute gitu ya. Oke. Nah, ini untuk penjelasan dari sisi kodenya ya. Dan selanjutnya di sini saya akan tambahkan untuk fiturnya dari JavaScript-nya ya, untuk di mode gelap dan mode terangnya. Yang pertama ini di mode gelap dulu ya. Mode gelap berarti nanti yang profile kan ini. Oh, yang pertama terlebih dahulu ya yang schedule. Yang schedule kan background-nya putih. Kita remove dulu terus ganti background dark. Dan untuk card-nya juga sama di sini biar menyesuaikan ya, seperti ini card-nya nanti header-nya maka akan hitam seperti itu. Jadi ini bordernya hitam. Juga saya kasih kelas border seperti itu. Dan di bagian profile karena warnanya danger subtle ya. Danger subtle ini saya ubah menjadi secondary. Kita remove dulu dan menambahkan secondary itu untuk mode gelapnya. Untuk mode terangnya juga tinggal dibalik ya. Berarti untuk schedule-nya juga sama di sini. Wow, nampaknya waktunya sudah mepet ya. Waktu presentasi maksimal 12 menit. 11 menit ini sudah. Oke, di sini saya tambahkan ini ya untuk reaktivitas ya tadi ya yang ini yang ada bayangan-bayangannya. Di sini saya membuatnya ini card jadwal di situ, tapi ini masuknya ke card semua ya. Untuk semua card. Jadi semua card ketika hover di atas maka akan ada shadow on mouse center. Ketika ketika masuk gitu maka akan ada shadow, ketika leave ada shadow gitu. Oke, sudah. Untuk itu di sini mohon maaf 12 menit lebih sedikit. Siap, di sini saya sudahkan untuk presentasi mengenai UTS pemrograman berbasis web saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kesalahan kata walaupun disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.